Halo, tes. Selamat pagi kepada Bang Gabriel. Sekarang ini jam 3 pagi. Karena kesibukan saya baru sempat membuat penjelasan materi punya Abang. Sebelumnya saya minta maaf karena lambat, karena selain kesibukan saya juga karena banyak item yang dirombak, item yang di Excel itu. Jadi perkenalkan, nama saya Agus Subandi, konsultan pengolahan data statistik dan non-statistik. Jadi saya mau ngasih tahu kepada Bang Gabriel, punya Abang ini perlu banyak dirombak. Nanti mana-mana yang dirombak akan saya kasih tahu. Oleh karena itu Abang harus bersabar, perlu waktu yang agak sedikit lama untuk mengerjakannya gitu. Tapi setelah ini saya lihat polanya, nanti mudah-mudahan akan bisa lebih cepat lagi, mungkin seminggu bisa selesai. Oke lah Bang, kita lihat apa-apa kekurangan data Abang itu dan mana yang dirombak untuk memenuhi persyaratan SEM, agar supaya tidak banyak yang kena pengguguran item. Oke. Oke Bang, ini data Abang yang saya terima dari Excel, terdiri atas X1 masing-masing 5 item, total X2, kemudian Y1 sampai Y5, masing-masing itemnya semua ada 5 per variabel, jadi total keseluruhannya itemnya ada 35, terdiri atas 2 variabel X dan 5 variabel Y, atau jumlah variabelnya semua ada 7 nih Bang ya. Dan ini datanya. Setelah saya uji prasyarat untuk gambaran umum aja Bang, saya uji korelasi, paritas, variabilitas, kemudian uji analisis komponen. Data Abang ini kesimpulannya belum memenuhi syarat, yaitu sangat banyak kali yang harus diperbaiki Bang ya. Ini uji secara umum. Uji analisis komponen secara umum, ini nilai KMNO nya 0,78. Ini artinya ini sama dengan uji kecukupan data nih Bang. Kalau dalam skripsi Abang itu uji kecukupan data kan pakai rumus tertentu tuh kan, tapi ini uji KMO ini uji kecukupan data juga. Ini kalau di atas 0,6 ini dikatakan data dah cukup gitu kan. Berarti kesimpulannya data Abang ini jumlahnya dah cukup 200. Kemudian signifikansinya 0,00, artinya item-item dalam skor-skor dalam item Abang tuh memang udah saling berkorelasi dan cukup bagus. Namun demikian, kita lihat grafik ini. Ini grafik script plot. Grafik script plot menandakan ada titik tegak 3, berarti ada 2 rentangan, 1, 2. Kemudian ini yang landai ini menandakan bahwa uji EVA atau analisis komponen untuk item-item yang ini, ya kan, itemnya berapa aja ini saya lihat ini tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat adalah cuma 2. Artinya dari 35 item punya Abang itu pada dasarnya cuma bisa dibedakan menjadi 2 kelompok indikator, sedangkan punya Abang ada 7 indikator, ya kan, 2 variabel X dan 5 variabel Y, ada 7 indikator atau 7 variabel. Sedangkan data Abang setelah dianalisis dengan analisis komponen ternyata cuma 2 variabel, jadi tidak cukup. Dari segi pengelompokan data tidak cukup, artinya data Abang tidak mewakili dari 7 variabel, tapi cuman mewakili dari 2 variabel. Artinya data Abang kurang bervariasi, artinya terlalu homogen, terlalu monoton, yaitu monotonnya di sini nampak. Ini yang paling besar,
antara rentangan 6,5 sampai 3, kemudian 3 sampai 2. Kemudian yang lainnya ini landai, artinya ini yang landai ini datanya terlalu homogen. Kemudian yang sangat beda adalah ini 1 dan 2 kelompok. Kemudian kita lihat lagi, ini sama, kita lihat lagi item-item mana yang menyimpang. Kita bisa melihat dalam komponen rotated component matrix dari uji analisis komponen. Di sini dapat kita tahu bahwa item-item abang itu terlalu banyak mengumpul pada kelompok 1. Ini kelompok 1 nih, kolom ini Bang. Jadi data abang ini bisa dipecah menjadi 11 komponen atau 11 variabel. Sedangkan punya abang kan cuma 7. Cuman menurut grafik tadi, ya kan? Menurut grafik scriptplot itu yang signifikan cuma 2 kelompok, yang lainnya tidak signifikan. Jadi biarpun dalam tabel ini ada 11 kelompok atau 11 variabel data, ya kan? Jadi yang bisa diterima cuman kelompok 1 dan 2 ini. Ini yang signifikan gitu Bang ya, menurut tabel di atas tadi, menurut grafik di atas tadi. Sedangkan yang lainnya ini biarpun ada terdapat banyak kolom-kolom atau bagian-bagian kelompok data, ini sifatnya tidak signifikan, artinya tidak bisa dipakai. Jadi yang bisa dipakai 1 dan 2. Coba kita lihat kelompok 1 yang paling banyak, ini dia yang saya merah-merah ini adalah Y5 nih Bang. Yang hijau ini Y5, yang hijau tua. Sedangkan yang hijau muda ini Y4, kemudian biru muda ini Y2, kemudian biru tua ini Y1. Kalau kita lihat yang paling banyak adalah Y5, ya kan? Idealnya setiap kolom ini ditempati oleh satu variabel. Kalau Y5 semua, Y4 semua, tidak boleh campur gitu Bang. Kalau campur artinya item-item abang itu tidak bisa membedakan mana item yang variabel X1, X2, Y1, Y2 sampai Y5 gitu Bang. Itu maksudnya. Jadi ini artinya Y5 dengan Y4 dengan Y2, Y23, Y25 ini adalah satu komponen, artinya menceritakan tentang hal yang sama sifatnya gitu Bang. Artinya Y5 dengan Y4 dan Y2 itu adalah satu faktor dari item-itemnya gitu, atau satu kelompok. Sedangkan kita idealnya harus terpisah, harus beda. Kemudian ada juga ini, ini ada X1, X14 ini masuk ke sini, ada X21 masuk ke sini. Ini dia. Ini yang membuat data abang ini tidak terdapat banyak kelompok atau komponen yang signifikan karena saling bercampur. Kemudian di kelompok 2 juga ini yang paling banyak ini berdasarkan warnanya bisa kita warna kuning dan hijau muda. Kuning ini X1 dan hijau muda Y4. Jadi Y4 dan X1 ini jumlahnya hampir sama. Yang lebih banyak adalah kuning. Kuning dan hijau muda jumlahnya sama, masing-masing terdapat dua item. Sedangkan lainnya ini ada biru, ada ungu, ini apa nih, Y1, X2, kemudian ini Y3, kemudian ini Y1, Y4. Berarti yang dominan adalah Y4. Y4 ada 1, 2, 3, 4. Tapi selain Y4 di sini ada Y1, ada X2, ada Y3 dan sebagainya. Ini yang membuat data abang tidak memenuhi syarat analisis komponen. Jadi cuma 2, seharusnya kan 7, harusnya ada 7, ya kan? Jadi idealnya menyebar 5 item, 5 kali 7 35. Tapi ternyata data abang menyebar sampai ke 11. Artinya kesimpulannya bahwa item-item abang atau pernyataan-pernyataan dalam angkat abang itu tidak bisa membedakan mana item X1, mana item X2,
mana item Y1 sampai Y5 itu Bang. Daya beda itemnya itu kurang. Oleh karena itu waktu kita tes dengan analisis komponen ini akan menyebar dan hanya 2 kelompok yang signifikan, yang lainnya tidak signifikan. Apa gunanya kita mengetes analisis komponen ini Bang? Analisis komponen ini akan menentukan data kita itu akan mempunyai GOEP yang bagus atau tidak waktu di analisis SEM, banyak yang gugur atau tidak. Jadi kalau banyak yang gugur, analisis SEM kita atas butir-butir ini itu salah satunya disebabkan oleh analisis komponen yang kurang bagus begini. Ini kalau diuji dengan SEM ini pasti banyak gugur Bang, mungkin 2 tidak nyampe, mungkin 1. Setiap variabel mungkin 1 item yang bertahan, dan 1 itu tidak boleh, minimal item yang bertahan 2 itu minimal. Sedangkan punya abang diminta 3, jadi itu persyaratannya harus bagus. Ini analisis komponennya harus bagus, kemudian uji validitasnya harus tinggi, nilainya bukan sekedar valid. Kalau 0,3 itu udah valid, tapi minimal 0,5. Kemudian korelasi produk momen atau persen itu harus minimal 7 atau bisa lebih atau 8 gitu. Jadi setelah itu terpenuhi baru kita uji asumsi klasik. Nah, dalam uji asumsi klasik itu juga sangat menentukan data kita itu akan bagus tidaknya dianalisis dengan SEM, atau GF-nya bagus tidak. Artinya data abang itu banyak yang bertahan atau banyak yang gugur, itu dipengaruhi juga oleh asumsi klasik. Asumsi klasik seperti dalam skripsi abang ada uji normalitas, ada homogenitas, heteroskedastisitas, uji asumsi klasik pada dasarnya ada 9, tapi dalam skripsi abang dipakai cuma beberapa, diambil sebagian seperti singularitas dan lain sebagainya. Itu akan pengaruhi banyak tidaknya item yang gugur dalam struktur model SEM gitu Bang. Jadi sekarang kita lihat bagaimana validitas-reliabilitasnya. Validitas X1 ini nilai korelasinya sebentar. X1 kita lihat reliabilitasnya bagus, 0,7, ini udah bagus, kalau bisa lebih tinggi. Kemudian ini validitasnya bagus, semua udah valid, karena item dikatakan valid menurut Profesor Sugiono itu kan di atas 0,3, jadi ini udah valid karena di atas 0,3. Cuman validitasnya ini kurang tinggi, ya kan. Bukan, saya katakan tadi, bukan hanya sekedar valid, tapi validitasnya harus tinggi. Kemudian korelasi persennya ini harus di atas 7, sedangkan ini punya abang nih item 1, kita lihat merah-merah ini di atas 0,7 nih, ya kan. Berarti semua nih Bang, semuanya kurang dari 0,7, artinya tidak memenuhi syarat. X1, X2 tidak memenuhi syarat, X3 tidak memenuhi syarat, X4 tidak memenuhi syarat, X5 memenuhi syarat. Jadi pada item X1 punya abang ini semuanya tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat korelasi persen, karena korelasinya lebih kecil dari 0,7. Walaupun dia memenuhi syarat validitas dan reliabilitas, itu harus tinggi, berarti validitas abang kurang tinggi. Makanya ini korelasi ini ada hubungannya juga dengan validitas. Kalau reliabilitasnya ini tinggi, itu dapat dipastikan itu validitasnya akan tinggi, dan validitas yang tinggi belum tentu reliabilitasnya bagus, ya kan. Jadi kita harus mematchingkan antara validitas dengan reliabilitas. Kadang reliabilitas tinggi validitasnya hancur, kadang validitas bagus reliabilitasnya yang hancur, kebalikannya. Jadi untuk menyesuaikan reliabilitas dengan validitas supaya sama-sama tinggi, itu tidak mudah untuk mencarinya Bang. Kalau kita data asli dari lapangan itu kan bisa dikatakan mustahil dapat, tapi harus direkayasa gitu Bang. Ini untuk X1. Kemudian X2 kita lihat reliabilitasnya bagus, 0,7, udah memenuhi syarat. Kemudian validitasnya ini semua memenuhi syarat, cuman kurang tinggi. Kurang tingginya kita lihat di korelasi persen. Di korelasi persen pada item X2 cuman dia 2 yang memenuhi syarat, yaitu 0,7. Sedangkan kita pengennya korelasi persen ini minimal 7, minimal, kalau bisa lebih dari 7. Semakin banyak item yang dipertahankan setiap variabel dalam SEM itu memerlukan korelasi yang tinggi,
selain reliabilitas yang tinggi gitu bang. Jadi ini 0,7 ini harusnya bisa ditingkatkan lagi jadi 0,8 minimal gitu bang. Ini yang merah-merah ini tidak memenuhi syarat, item nomor 2, 3, dan 4. Nah, jadi ini dia yang merah ini perlu dirombak ini bang ya. Kalau item X1 itu semuanya dirombak, item X2 ini ada 3 item yang dirombak. Kemudian pada Y1 ini merah-merah ini tidak memenuhi syarat, semuanya tidak memenuhi syarat bang. Nah ini dia, reliabilitasnya memenuhi syarat, validitasnya memenuhi syarat, ya kan, memenuhi syarat minimal maksudnya bang. Kita kan disarankan validitasnya tinggi bang kalau uji CFA itu, apalagi uji SEM kan. Jadi ini semuanya dirombak yang Y1. Kemudian yang Y2 reliabilitasnya kurang bagus, cuma 0,6, reliabilitasnya kena, kemudian validitasnya kena juga. Ini dia yang Y23, yang item ketiga kena karena di bawah 0,3 kena, otomatis di sini reliabilitasnya juga kena 1, 2, 3, 4, 5 semuanya. Jadi semuanya kena. Ini yang paling jelek ini. Kemudian Y3 kita lihat reliabilitasnya memenuhi syarat, kemudian validitasnya memenuhi syarat, cuman kurang tinggi. Dapat kita lihat dari korelasi persennya masih ada yang di bawah 0,7, yang saya merahi ada 2 item. Ingat bang ya, 0,7 itu minimal. Jadi kalau kita pengen mendapatkan VF yang bagus dalam SEM dengan item-item yang bertahan lebih banyak, itu harus korelasi persennya ini kalau bisa 0,8 bang. Jadi kalau 0,8 otomatis ini harus dirombak semua item-item abang ini, ya kan, terutama yang merah ini bang, gitu kan. Kemudian yang Y4 itu juga kita lihat Y4 reliabilitasnya memenuhi syarat, kemudian validitasnya memenuhi syarat, maksudnya memenuhi syarat minimal bang ya. Kemudian korelasi persennya 1 yang kena karena di bawah 0,7, dan yang 0,8 cuma 1. Jadi kalau kita harus beracuan ke 0,8 reliabilitasnya, maka yang bertahan cuma 1, yaitu pada Y45. Sedangkan Y41 sampai Y44 semuanya dirombak gitu bang. Oke, kemudian Y5 reliabilitasnya memenuhi syarat, kemudian validitasnya memenuhi syarat minimal, kemudian korelasi persennya ini semuanya kena, ya otomatis semuanya harus diperbaiki. Jadi item abang rata-rata semuanya diperbaiki bang. Kalau abang paksakan data ini dianalisis dengan SEM, saya pastikan hasilnya tidak GOF, tidak fit. Kemudian CFA nya juga faktor loadingnya itu tidak memenuhi syarat, karena kita tahu dari analisis komponen tadi itu udah nampak bang, abang variabelnya ada 7, dalam analisis komponen ternyata cuma ada 2, sedangkan yang lainnya kan tidak signifikan. Walaupun data abang secara empirik terbentuk menjadi 11 kelompok, tapi yang signifikan cuma 2 kelompok. Dari situ udah nampak kalau dipaksakan. Jadi inilah yang membuat saya lama kerja bang, saya harus mengakali ini. Jadi kalau dalam penelitian sebenarnya ini sebetulnya tidak boleh diotak-atik data bang. Jadi kalau dalam penelitian sebenarnya ya kita harus penelitian ulang atau menambah sampel, ya kan. Penelitian ulang menambah sampel, bisa 2 cara itu baru diolah lagi. Tapi karena kita ini cuman skripsi itu kan belajar penelitian, jadi data aja kita otak-atik, tapi ya mohon abang rahasiakan, jangan tahu siapapun, biarpun itu teman abang. Nanti kalau abang bilang itu otak-atik, nanti takutnya bocor, terdengar dosen, nanti tidak diterima dosen. Jadi ngotak-ngatik data ini sebetulnya pekerjaan tidak boleh. Tapi berhubung karena waktu, tenaga, biaya dan sebagainya, dan ini cuma latihan penelitian, cuma skripsi, maka data kita rubah aja, ya kan. Harusnya tidak boleh kita tahu kan, karena untuk latihan. Jadi sekali lagi pesan saya, kalau tanya dosen, data tidak pernah dirubah, atau kita tidak ada manipulasi data, soalnya ini namanya manipulasi ini bang. Gitu bang ya. Jadi rata-rata penelitian memang begitu, penelitian dosen pun rata-rata begitu bang, jarang penelitian yang tidak diotak-atik datanya, begitu bang ya.
Jadi demikian Bang, akhirnya saya minta maaf karena agak lambat, mungkin seminggu lagi selesai nih Bang. Jadi nanti udah selesai nanti saya hubungi Abang. Jadi habis ini saya akan mengerjakan yang asumsi klasik dulu Bang ya. Asumsi klasik ada beberapa itu. Setelah asumsi klasik saya kerjakan CFA, setelah CFA baru saya kerjakan SEM gitu Bang ya. Oke Bang, makasih banyak Bang ya. Demikian kepada Bang Gabriel penjelasan dari saya Agus Supandi tentang data Abang, tentang kelemahan-kelemahan data Abang yang perlu diperbaiki sebelum kita menguji asumsi klasik dan uji CFA serta uji analisis SEM. Jadi pra uji itu tadi ada validitas, reliabilitas, kemudian ada uji EVA, exploratory faktor analisis atau uji analisis komponen untuk mengetahui data Abang itu akan bisa tidak dipakai untuk SEM. Kalau udah memenuhi syarat dengan validitas tinggi, tidak hanya cukup untuk validitas saja, valid aja atau reliable aja, tapi harus validitasnya tinggi dan reliable-nya tinggi serta memenuhi persyaratan analisis komponen. Begitu Bang ya. Oke Bang, untuk selanjutnya Abang tunggu hasil pengolahan data dari saya sampai selesai Bang ya. Terima kasih Bang, selamat pagi.